glad I found you. I just... Kisah dibuka dengan seorang perempuan bernama Alex yang terlihat kecewa setelah menerima kabar mendadak perjalanannya keluar kota resmi dibatalkan. Bandara sedang kacau, pengumuman pembatalan penerbangan terdengar di mana-mana. Di sudut ruang tunggu yang tak jauh darinya, seorang pria bernama Ben juga mengalami nasib serupa. Ia menggerutu frustrasi karena penerbangannya ke tujuan yang sama tak bisa berangkat akibat cuaca ekstrim. Tanpa sengaja, Alex mendengar percakapan Ben dengan petugas maskapai. Seolah mendapat ide, Alex segera menyingkir sejenak dan menelepon seseorang dengan nada serius. Setelah pembicaraan singkat itu selesai, ia kembali menghampiri Ben dan menawarkan solusi tak terduga. Alex menjelaskan bahwa ia baru saja menghubungi seorang pilot kenalannya bernama Walter yang bersedia menerbangkan pesawat kecil secara pribadi menuju Denver. Namun, tentu saja, penerbangan dadakan itu tidak gratis. Alex pun mengajak Ben untuk ikut bergabung agar mereka bisa tetap sampai ke kota tujuan, meski semua penerbangan komersial dihentikan. Tawaran mendadak itu menjadi awal dari perjalanan yang sama sekali tak mereka rencanakan. Hello? Sir. That's me. Alex, we spoke. Diketahui bahwa Alex memang sengaja pergi ke Denver untuk menyiapkan pernikahannya yang akan berlangsung 2 hari lagi. Karena waktu sangat mendesak, ia tak ingin rencananya gagal. Tanpa menunda, mereka pun bersiap berangkat menggunakan pesawat kecil Walter. Bahkan dengan membawa seekor anjing. Masalahnya, Walter ternyata tidak mengajukan rencana penerbangan apapun. Ia beralasan penerbangan tetap aman selama hari masih terang. Meski merasa ragu, Alex dan Ben tidak punya pilihan selain ikut karena waktu yang sempit memaksa mereka menerima risiko tersebut. So light out and go VFR. We'll beat it out. Sure. Flew F5. Di udara, sambil menikmati pemandangan dari ketinggian, Alex dan Ben mulai saling bercerita. Ben ternyata seorang dokter bedah otak yang sedang ditunggu pasien untuk operasi darurat. Sementara Alex bekerja sebagai jurnalis dan bergegas ke Denver untuk pernikahannya. Awalnya penerbangan berjalan mulus. Bahkan cuaca buruk pun bukan masalah bagi Walter yang sudah berpengalaman. Namun tiba-tiba situasi berubah drastis. Walter mendadak terserang stroke, membuatnya kehilangan kendali atas pesawat. Tanpa pilot yang sadar, pesawat pun jatuh dan menghantam tanah, membuat Alex dan Ben tak sadarkan diri. Saat malam tiba, Ben akhirnya siuman. Ia cukup beruntung karena hanya mengalami luka ringan. Berbeda dengan Alex yang masih tak sadarkan diri. Sementara Walter dipastikan tewas di lokasi kecelakaan. Keadaan makin genting ketika Ben menyadari tidak ada sinyal komunikasi sama sekali di tempat itu. Mereka benar-benar terisolasi. Di tengah kebingungan, Ben melihat ada sisa tetesan bahan bakar dari pesawat yang bocor. Memanfaatkan apa yang ada, ia mencoba menyalakan api unggun dengan mencampurkan bensin dan salju agar bisa menghasilkan api. Pagi harinya, Ben menyadari mereka terdampar di tengah hamparan pegunungan bersalju sejauh mata memandang. Tak ada tanda-tanda peradaban, membuatnya makin tertekan. Apalagi Alex masih belum sadar. Dengan berat hati, Ben menguburkan jasad Walter di dekat lokasi jatuhnya pesawat. Di saat yang sama, ia menemukan kabar kecil yang melegakan. Anjing mereka ternyata selamat tanpa luka. Kehadiran hewan itu sedikit mengangkat semangatnya. Menjelang malam, Alex akhirnya siuman. Dalam kondisi lemah, ia terus menyebut nama tunangan. Bagi Ben, itu pertanda baik karena setidaknya Alex berhasil melewati masa kritis. Ia pun memeriksa sisa persediaan makanan, beberapa bungkus kacang almond, beberapa batang permen, serta roti dan kue cukup untuk bertahan sekitar 3 hari jika dihemat. Harapan mereka kini hanya satu, bisa bertahan hidup sebelum bantuan datang. Left. There you go. Alex. Alex. Memasuki hari kedua, kondisi Alex mulai membaik berkat perawatan Ben yang tak henti menjaganya. Di tengah kesibukannya menyiapkan sesuatu untuk bertahan hidup, Ben tiba-tiba melihat sebuah pesawat melintas di langit. Dengan panik, ia langsung berusaha membuat sinyal darurat, berharap keberadaan mereka terlihat. Namun harapan itu pupus ketika pesawat tersebut terus terbang, menjauh tanpa menyadari keberadaan mereka. Momen itu membuat keduanya frustrasi, pertolongan terasa begitu dekat, tapi tetap tak terjangkau. Please? Hari ketiga dimulai dengan Alex yang terbangun lebih dulu. Kondisinya masih lemah,
Bahkan untuk hal sederhana, ia butuh bantuan. Ben dengan sabar menolongnya, menunjukkan kepedulian meski mereka sebenarnya orang asing. Sebelum kejadian ini, rasa putus asa mulai menghantui Alex. Terlalu lama menunggu, tanpa kepastian membuatnya ingin nekat mencari bantuan sendiri. Walau tubuhnya jelas belum sanggup berjalan jauh di tengah medan bersalju. Melihat keadaan itu, Ben akhirnya mengambil keputusan berat. Demi keselamatan mereka berdua, dialah yang memilih pergi meninggalkan tempat perlindungan sementara untuk mencoba mencari pertolongan. Sebuah langkah berisiko dengan hasil yang sama sekali belum pasti. Hey. Tanpa perlengkapan memadai, Ben tetap nekat berjalan menembus salju dan mendaki semampunya di tengah suhu yang menggigit. Setelah perjuangan berat, ia berhasil mencapai puncak salah satu gunung. Sayangnya, sejauh mata memandang, tak terlihat jalan raya ataupun tanda-tanda kota. Hanya hamparan putih tak berujung. Sementara itu, di lokasi kecelakaan, Alex yang sendirian membuka tas milik Ben. Di dalamnya ia menemukan foto Ben bersama seorang wanita serta sebuah alat perekam suara. Membuatnya mulai penasaran dengan masa lalu pria itu. Di saat yang sama, Ben memutuskan untuk kembali karena pencariannya sia-sia. Namun, dalam perjalanan turun, kakinya terpeleset di lereng es dan tubuhnya meluncur deras. Beruntung, ia berhasil tertahan oleh sesuatu di jalurnya, menyelamatkannya dari bahaya yang lebih fatal. Saat Alex sendirian, seekor puma kelaparan mendekat. Anjing mereka langsung menggonggong dan mencoba mengusirnya. Tapi hewan itu tetap masuk dengan sisa tenaga. Alex pun mengusirnya dengan suara. Tak lama kemudian, Ben kembali dan mendapati anjing mereka terluka di kaki setelah bentrok dengan puma. Ia juga memberitahu Alex bahwa pencariannya tak membuahkan hasil, tak ada jalan atau tanda kehidupan di sekitar. Kabar itu membuat Alex makin putus asa karena persediaan makanan hampir habis. Mereka akhirnya memanfaatkan bangkai puma sebagai sumber makanan agar bisa bertahan beberapa hari lagi. Hari keempat, Alex nekat pergi sendiri sambil membawa anjing. Tak lama kemudian, Ben terbangun dan menemukan surat perpisahan serta sebatang permen yang ditinggalkan untuknya. Cemas dengan kondisi Alex, Ben segera menyusul, mengikuti jejak di salju hingga akhirnya berhasil menyusulnya. Had to try my way. So glad I found you. Hey. Tell me something. Setelah melanjutkan perjalanan, Ben sadar kondisi Alex makin tak kuat berjalan. Ia terus mengajaknya bicara agar tetap sadar dan menjaga suhu tubuhnya. Saat hari mulai gelap, mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan bermalam di sana. Di dalam gua, Alex menyadari Ben memberikan sarung tangannya untuk dipakai olehnya. Dari situ rasa kepedulian Alex terhadap Ben mulai tumbuh, dan pada saat itu dirinya menyuruh Ben untuk memasukkan tangannya ke dalam merbabu Alex. Bukan merbabu, maksudnya jaketnya. Hari kelima, kondisi Alex jauh membaik. Dari kejauhan ia melihat pantulan cahaya mencolok di area bawah pegunungan, memberi mereka harapan baru. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun akhirnya terhalang tebing tinggi yang mustahil dilewati dalam keadaan lelah. Karena tenaga menipis dan malam mulai turun, keduanya memutuskan berhenti dan beristirahat dulu. Dan di sini mereka pun tidur saling berdekatan untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Namun, apesnya di sini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu peradukan, tidak terjadi. Just 1% of something. Hari ke-6, mereka kembali berjalan dengan sisa makanan yang makin sedikit. Di suhu sedingin itu, mereka harus sering berhenti dan saling mengobrol agar tetap sadar dan hangat. Saat hendak lanjut, Ben mencari anjing mereka yang hanya terdengar gonggongannya setelah diikuti. Ternyata hewan itu menemukan sebuah kabin kosong. Namun, di sisi lain, Alex yang menunggu justru terpeleset dan terperosok. Ben yang sudah kembali sigap menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Alex.
Setelah berhasil mencapai kabin, Ben segera memeriksa keadaan di dalamnya dan mencoba menyalakan generator listrik. Namun harapannya pupus karena mesin itu sudah rusak dan tak bisa berfungsi lagi. Dari seluruh isi kabin, ia hanya menemukan satu kaleng sup yang masih bisa dimakan. Menjelang malam, kondisi Alex mulai benar-benar sadar dan lebih stabil, sesuatu yang membuat Ben sangat lega. Ia pun merebus sup itu di atas api kecil agar hangat, lalu dengan sabar menyuapi Alex sedikit demi sedikit supaya tenaganya kembali. Sementara itu, Ben memilih menahan rasa laparnya sendiri, rela berpuasa demi memastikan Alex bisa pulih lebih dulu. How long can we survive on 2 cans of soup? Entah kemasukan jin apa yang merasuki di sini, Alex menghampiri Ben dan memeluknya, kemudian mereka pun berlanjut pada peradukan seperti yang kalian tunggu-tunggu. Dan, di hari ke-8, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari pertolongan. Saat mereka beristirahat, anjing itu tiba-tiba datang dengan gelagat gelisah. Seolah ingin menarik perhatian, ia terus mendorong dan menggonggong sampai Ben dan Alex bangun, mengikuti arahnya. Mereka sadar, hewan itu seperti menunjukkan sesuatu tak jauh dari sana. Ada area penebangan kayu, tanda bahwa manusia mungkin ada di sekitar. Penuh harapan, Ben segera membantu Alex berjalan menuju lokasi itu. Namun nasib buruk datang lagi. Saat tujuan sudah hampir tercapai, kaki Ben tiba-tiba menginjak jebakan beruang, menjepit kakinya dan membuat situasi berubah genting dalam sekejap. Karena jebakan itu tak bisa dilepas, Ben memaksa Alex pergi sendiri mencari bantuan. Dengan sisa tenaga, Alex akhirnya mencapai lokasi penebangan kayu dan berhasil menghentikan sebuah truk sebelum ambruk. Saat Ben tersadar, ia sudah berada di rumah sakit, diselamatkan tepat waktu. Tak lama, ia menemui Alex yang kondisinya juga membaik. Namun momen hangat itu harus terhenti karena tunangan Alex, Mark, telah datang menjemputnya. Thank you. Menerima kenyataan itu, Ben yang diam-diam menyukai Alex memilih pergi dengan hati hancur. Ia kembali menjalani hidupnya sebagai dokter, tetapi bukan lagi sebagai ahli bedah, melainkan beralih menjadi dokter rehabilitasi. Sementara itu, Alex tak sengaja menemukan kartu memori kameranya di dalam koper. Setelah mencetak foto-foto yang diambil selama di gunung, ia mengirimkannya pada Ben. Begitu menerima kiriman itu, Ben langsung meneleponnya, dan keesokan harinya, mereka pun bertemu di sebuah restoran untuk berbincang. I get by. You look beautiful, Alex. Dalam pertemuan itu, Ben bercerita bahwa ia tak lagi menjadi dokter bedah dan kini bekerja sebagai dokter rehabilitasi karena tangannya yang sempat radang dingin tak sepenuhnya pulih untuk operasi. Alex lalu mengungkapkan bahwa ia telah membatalkan pernikahannya dengan Mark. Setelah berbincang panjang, mereka sempat sepakat kembali ke kehidupan masing-masing. Namun, perasaan yang tumbuh selama perjuangan itu tak bisa dipungkiri. Pada akhirnya, Ben dan Alex memilih bersama, menikah, dan membangun keluarga hingga dikaruniai anak 15 tamat.